Tapi lu pede gak sih sama rambut lu saat ini sekarang? Menurut gue bagus-bagus aja sih, cuman kalau udah ngembang aja sih menurut gue yang Bikin gak nyaman ya. Orang-orang kan pada takut, ya benar bisa khawatir gitu kan, mau cukur gimana. Tipis, ngembang, terus kering. Dan gue nggak tahu nih bagusnya diapain. Oke, teman-teman, balik lagi sama gua Jule, dan di depan gua sudah ada rambut yang kalian minta. Rambut ikal dong bang, kalau bisa, kalau lu jago rambut ikal dong bang. Bang. Ini dia, enggak cuma ikal, keriting, tipis, terus juga apa? gelombang. Ya itu gelombang. Ini gelombang namanya. Dan gua nggak tahu nih bagusnya diapain. Dan di samping gue sudah ada Arsat, tukang cukur yang ada di Hajaman Salon. Jadi beberapa video belakangan ini gue ngajak teman-teman tukang cukur yang di Hajaman Salon untuk nyukurin orang-orang yang ada di sini supaya cukurannya lebih beragam. Kalau cukur sama gue kan udah Korea, tublok, koma hair, apa segala macam. Jadi gue sengaja mengajak tukang cukur yang ada di Hajaman Salon supaya cukurannya beragam. Sat, gimana Sat? Bagusnya diapain nih? Ya, karena ini Rambutnya sama kayak lu. Iya, karena ini kemarin. Harusnya lu punya apa? Punya sense of gue pengen tuh rambut begini tuh bagusnya diapain, coba. Nih, karena kembaran gua ini ya, rambutnya sama ya, ini jadi kembar kita. Gue sih ngambilnya nggak mau terlalu banyak tipisnya, sedikit aja, main belakang aja. Tetap atasnya natural, sampingnya jangan terlalu dihabis karena dia nggak ada cambangnya. Jadi sampingnya ditempel aja, belakang ditempel taper, atasnya dibikin natural aja. Terus kenapa bagian atasnya natural? Emang kenapa sih kalau di koma hair itu nggak bisa ini? Cuma begini. Kenapa rambutnya dibikin natural? Karena jenis rambutnya ikal, gelombang, dan susah ditata. Nah, biasanya rambut kering kayak gitu, umumnya sudah biasa dibikin natural aja, dan biar nggak ribet buat sehari-harinya. Di sisir kan pakai pomade segala macam tuh nggak bisa. Iya, nggak bisa. Banyak nanya, bang, gua rambut gua keriting nih, bisa nggak dibikin kayak Jeffrey Nicole gitu? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalaupun bisa, gue orang pertama paling. Yang bikin gitu. Iya. Bener juga, dia rambutnya keriting juga. Iya, teman-teman. Jadi kalau kalian punya rambut keriting itu nggak usah berekspektasi rambutnya lurus karena tidak akan bisa sebenarnya. Cuman kalian akan ribet di rumah, harus nyatok, harus pakai produk styling, harus punya header segala macam. Jadi bisa dibikin lurus, tapi ya itu ribet gitu ya. Jadi kita di sini membuat edukasi supaya kalian punya potongan yang pas sesuai sama rambutnya, dan kalian di rumah pun nggak ribet natanya. Jadi atasnya itu bagusnya di natural. Natural itu gimana? Ya udah, rambut keriting ini tumbuhnya kemana? Ke atas kan, ngembang gitu. Nah, natural itu ya udah kita ikutin aja. Atasnya itu dibentuknya cuman ada beberapa aja, bulat. Terus agak dibikin kotak kayak quiff, di sini gini, di sini gini. Begitu ya, teman-teman. Jadi ya sekarang langsung aja hajar Sat. Gue pengen tahu hasilnya gimana. Siap. Nama lu siapa tadi, Bang? Jose. Yoi, nama Jose itu asli mana sih aslinya? Kalau gue sih aslinya Bekasi bang. Bekasi. Iya, cuman kalau nyokap bokap orang tua tuh Medan. Medan. Nih, ngomong-ngomong masalah rambut lo, ada gak sih keinginan pengen punya rambut lurus? Sebenarnya gimana ya? Dulu tuh rambut gue lurus bang, jigrak gitu loh. Oh iya. Iya, dulunya jigrak. Pas umur berapa tuh? Pas sekolah? Pas gue SMA, kayaknya SMP lah, SMP kelas 2 atau kelas 3 itu rambut gue tuh udah mulai kayak begini. Pertama tuh sampingnya dulu kayak ngembang gitu. Soalnya di keluarga gue nggak ada yang rambutnya gini bang. Lu doang kan yang beda? Iya, di keluarga besar gue kayaknya cuma gue doang deh yang rambutnya kayak gini. Nggak ada yang rambutnya kayak gue gitu. Yang lain pada kayak lurus. Lurus aja ya, pada aman ya. Aman-aman semua. Tapi lu pede gak sih sama rambut lu saat ini sekarang? Gue sih pede ya dengan rambut gue yang sekarang, karena menurut gue bagus-bagus aja sih. Cuman kalau udah ngembang aja sih menurut gue yang Bikin gak nyaman ya. nah itu bener bang. Susah ditata. Gak nyaman, susah ditata, terus juga panas sih. Kalau menurut gue secara pribadi sih panas sih bang. Iya, Bekasi kan panas. Iya tuh, apalagi sekarang juga panas banget kan Bekasi. Jadinya gue ngerasa kalau misalkan kalau udah ngembang kiri kanannya tuh udah harus dipotong sih. Iya, tapi hampir sebulan sekali cukur apa enggak? Paling cepatnya sih gitu. Cuman kalau misalkan lama bisa nyampe 3 bulan sih bang. Nah, biasanya rambut-rambut keriting kayak gini, saran gue sering-sering ngasih vitamin aja, nggak perlu kasih produk atau sebagainya, ibaratnya kayak powder.
lebih ke vitaminnya aja, terus perawatannya dirajinin. Pasti kelihatan hasilnya. Minimal sebulan sekali aja. Kasih vitamin aja. Nanti kayak itu kan dapat mengurangi kadar rambut yang kering ya gitu. Karena kan rambut ikal pasti kering banget. Gua pun sebaliknya seperti itu. Keriting juga. Dulu gue sempet nggak pede sama rambut gua. Sampai-sampai gue dilurusin nih. Pernah gue dilurusin tahun berapa, udah lama gitu. Gue namanya itu pede-pede aja kan. Gue ke mall, pada akhirnya gue diketawain tuh sama SPG. Lurus banget, udah kayak jamet lah. Waktu itu gue pede-pede aja kan. Wah udah after dari itu, ya udahlah sampai saat itu gue cari tuh cukur-cukuran rambut keriting. Bagusnya gimana? Akhirnya kan dapet. Nah jadi saat itu gue jadi lebih pede sama rambut keriting gue gitu. Ya mungkin nanti setelah after dari sini lo banyak-banyakin referensi tentang potongan rambut aja. Kalau itu Jadi ketika lo motong tuh nggak bingung gitu mau cukur apa. Gitu. Kemarin pas COVID itu orang-orang kan pada takut, ya benar bisa khawatir gitu kan mau cukur gimana. Pada akhirnya kan konten Abang Hijau gitu kan. Orang pada akhirnya kesini-sini kan pelan-pelan tuh jadi pada ini jadi tahu gitu kan, teredukasi juga gitu. Tambah lagi lewat media, anjir gue bilang media bener-bener gokil sih. Maksud gue semua kalangan terus yang dari mana juga nyampe gitu kan. iya bang. Maksudnya walaupun sekedar mereka mampir kayak gitu kan, gue udah seneng, udah have fun gitu maksudnya. Mereka jauh-jauh datang ke sini gitu kan. Macet-macetan kayak apa gitu kan. Berarti lo pernah dapat yang paling jauh dari mana tuh bang? Sukabumi. Sukabumi? Iya. Jauh banget sih tuh. Tuh buset dah. Jauh ya. Nah dulu tuh gue nggak tahu tuh orang Sukabumi. Gue lagi rame tuh waktu itu kondisinya. Lagi rame terus ya datanglah beliau kan. Mau nyukur? Iya bang silakan gitu. Penuh penuh. Iya gitu bilang. Ya tunggu aja bang, kali aja nanti ada ya gitu maksud gue. Pada akhirnya kan emang slotnya malah lagi penuh, anak-anak penuh semua. Akhirnya gue ambil juga kan, gue ngambil aja 6 gitu kan. Akhirnya ngobrol gitu. Kenapa sih bang gitu? Lu bela-belain jauh-jauh ke sini? Iya, saya tertarik sama konten Abang Yule gitu. Saya penasaran. Rambut saya gondrong, kan jauh bang. Terus tambah lagi abang nih ya dari Sukabumi gitu. Cuma modal nekat aja datang aja gitu tanpa booking atau apa. Ya ini juga saya diajakin gitu sama saudara saya. Dia tuh kalau misalnya hari itu nggak nyukur nih, dia bakal tidur di terminal. Besok balik lagi. Anjir gue bilang. Gila. Gokil gue bilang. Gokil. Itu keren sih bang. Iya. Udah nyampe ke sini juga. Gue pikir tuh naik motor bang atau naik mobil gitu. Nah, taunya naik kendaraan pribadi itu udah berapa tahun lalu terus dia datang lagi tuh. Udah setahun lah minimal gitu kan. Dia datang lagi tapi booking gitu. Iya. Gue ya segitu kan jadi tahu tuh, maksud gue jadi booking terus dia datang gitu kan, datang lagi ke sini gitu kan. Senang aja gue gitu, bela-belain jauh-jauh dari Sukabumi aja cuma cukur doang gitu kan. Biasanya orang-orang yang jauh kayak gitu mereka tuh bukan sekedar masalah cukur doang, karena mereka punya masalah tentang rambut yang selama ini di daerahnya belum terpecahkan tentang permasalahan rambutnya. Makanya mereka dari jauh-jauh datang ke situ gitu. Itu sih yang gue pahami ya. Oke, teman-teman, jadi potongannya udah selesai dan kita masuk ke tahap styling, dan ini gak kalah pentingnya buat kalian yang rambutnya keriting, kering dan juga ngembang. Ini tadi sengaja gue basahin dulu. Jadi tips styling untuk rambut yang keriting adalah, dari ceritanya ini lagi basah nih, dari abis mandi, pakai hair oil pas lagi kayak gini atau hair lotion pelembab. Jadi pas kering gini biasanya gue akan menata dibikin natural keriting aja. Jadi pas kayak gini tuh jangan pakai topi dulu, jangan pakai helm dulu. Terus kalau bisa ngeringinnya pakai yang diffuser gitu loh, supaya nanti jadinya nggak terlalu ngembang. Jadi pakai produknya itu pas basah. Ya, depannya. Setelah ada produknya ini, kita bikin agak berantakan gini. Jadi nanti pas keringnya
itu akan lebih jatuh. Udah, sekarang pakai diffuser. Nah, ini adalah diffuser. Ada airnya tuh jadinya cuman panasnya tuh nggak nyemprot gitu anginnya. Kalau kalian nggak punya ini, ya udah biarin aja dia kering sendiri. Nanti hasilnya dia akan lebih lembab. Dan sebaliknya ya, kalau kalian pengen lebih lurus, pakainya yang blow dry yang lurus, atau enggak ya dicatok. Jika udah kering begini, biasanya gua akan baru ngebentuk supaya nggak terlalu lepek. Oke teman-teman, jadi itu dia hasilnya kurang lebih begitu. Dan buat teman-teman nih yang rambutnya keriting ikal terutama, jangan berekspektasi untuk rambutnya jadi lurus kalau ke tukang cukur. Terus kalau nunjukin foto model yang ada di sosial media, artis siapapun, carinya yang keriting juga. Jangan yang lurus. Itu akan membuat Anda lebih mudah menjalani hidup, terutama masalah rambut yang ikal. Dan rambut ikal, rambut keriting sekali lagi itu bukan masalah, tidak perlu diatasi. Yang perlu itu dicari modelnya yang cocok sesuai dengan tipe rambut keriting ikal. Jadi masalahnya ada di mana? Masalahnya itu ada di ekspektasi kalian. Kita di sini tukang cukur hanya membuat pola potongan sesuai dengan jenis rambut kalian, keriting, lurus, ikal, segala macam. Gimana, aman semuanya? Aman Pak, aman terkendali. Aman terkendali. Iya. Jadi kalau lo mau potong rambut lo nih, ya begini-gini aja. Iya. Gak usah yang macam-macam. Gak usah Atau dikeriboin sekalian. Gondrong-gondrong sekalian, mau pendek-pendek sekalian. Ya. Gitu. Oke, kalau mau cukur sama lo gimana? Booking aja di Haijil Men Salon, linknya udah ada di sini. Oke, jadi nanti gue taruh di deskripsi. Untuk info lainnya kalian silahkan follow Instagramnya Haijil Men Salon, ada di sini. Untuk yang pengen lihat hasil-hasil cukuran Arsad bisa langsung follow Instagramnya di sini. Dan ya terima kasih buat Jose atas waktunya. Iya bang. Dan teman-teman juga terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Jule. Jangan lupa subscribe. Thank you.